Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Nah, di dua video kali ini kita akan bareng-bareng membahas terkait masalah gizi yang ada di Indonesia. Nah, masalah gizi apa aja sih yang kita bahas? Yang pertama ada anemia, yang kedua GAVI, yang ketiga KEK, yang keempat KFA, dan yang kelima adalah stunting. Nah, di video kali ini akan dibahas dua masalah terlebih dahulu, yaitu anemia dan GAVI. Let's check it out. Masuk ke masalah gizi di Indonesia yang pertama, yaitu anemia. Teman-teman tahu nggak sih anemia itu apa? Jadi, anemia merupakan suatu kondisi tubuh di mana tubuh itu kekurangan hemoglobin di dalam darah atau kadar hemoglobin di dalam darah itu rendah. Nah, teman-teman tahu kan bahwa di dalam sel darah merah, darah dalam tubuh kita itu terdapat hemoglobin. Hemoglobin dalam sel darah merah berfungsi untuk mengikat oksigen dalam darah dan menghantarkannya ke seluruh tubuh. Nah, teman-teman, ada loh nilai normal dari hemoglobin dan berdasarkan gender itu beda. Teman-teman, nilai normal hemoglobin pada laki-laki ialah 14-18 gram per desiliter, sedangkan perempuan ialah 12-16 gram per desiliter. Nah, sekarang kita akan bahas bareng-bareng terkait apa sih sebenarnya penyebab dari anemia. Yang pertama, anemia itu disebabkan oleh defisiensi nutrisi, yaitu nutrisi zat besi, B12, dan asam folat. Nah, ketiga nutrisi ini merupakan zat gizi mikro yang digunakan untuk pembentukan hemoglobin, pematangan, serta pembuatan dari hemoglobin di dalam darah. Jika ketiga nutrisi atau ketiga zat gizi mikro ini tidak tercukupi, maka pasti akan terganggu dari kadar hemoglobin dalam darah. Selanjutnya yang kedua, perdarahan atau loss of blood volume. Nah, di sini itu terjadi karena yang pertama, pada remaja putri sering banget atau bahkan sebulan sekali kita akan mengalami yang namanya menstruasi. Dan itu bisa disebut juga dengan perdarahan. Kedua, perdarahan karena cacingan dan traumatik yang mengakibatkan HB di dalam darah. Teman-teman, penyebab anemia yang ketiga adalah hemolitik. Nah, pada penderita malaria kronis itu terjadi penumpukan besi di dalam organ tubuh tertentu sehingga besi itu tidak terabsorpsi secara sempurna. Nah, oleh karenanya HB dalam darah itu juga ikut turun, teman-teman. Hemolitik juga terjadi pada pasien dengan talasemia atau kanker darah, di mana pada kondisi ini sel darah merah pasien cepat pecah sehingga mengakibatkan hemoglobin berkurang. Teman-teman, sekarang kita akan membahas bareng-bareng terkait jenis-jenis dari anemia. Yang pertama ada anemia defisiensi zat besi. Nah, seperti namanya, anemia ini disebabkan oleh defisiensi zat besi sebagai pembentuk hemoglobin dalam darah. Yang kedua, anemia makrositik atau anemia megaloblastik. Nah, anemia jenis ini disebabkan oleh defisiensi B12 dan asam folat yang berfungsi sebagai pematangan dan pembuatan dari hemoglobin sel darah merah, sehingga terjadi kekurangan sel darah merah dalam tubuh. Yang ketiga ialah anemia hemolitik. Nah, anemia hemolitik ini terjadi karena sel darah merah cepat pecah dan mengakibatkan hemoglobin di dalam darah itu berkurang. Terakhir adalah anemia aplastik. Jadi, di sini ialah kondisi di mana tubuh sel-sel darah merahnya tidak diproduksi dalam jumlah yang cukup pada sumsum tulang belakang. Nah, teman-teman, ternyata ada loh tanda dan gejala dari anemia. Jadi, teman-teman, tanda dan gejala dari anemia ialah yang pertama 5L. Apa itu 5L? 5L itu singkatan dari lemah, letih, lesu, lunglai, dan lalai. Terus yang kedua itu nafsu makan menurun. Yang ketiga, penurunan konsentrasi. Keempat, wajah penderita terlihat pucat. Dan yang terakhir adalah mata penderita anemia itu biasanya berkunang-kunang. Untuk mencegah agar kita tidak terkena anemia, teman-teman, kita bisa melakukan hal-hal berikut ini. Apa aja ya? Yuk kita ulas bareng-bareng. Yang pertama, sering mengonsumsi makanan tinggi besi, asam folat, dan B12 seperti hati ayam, hati sapi, kacang-kacangan, bayam, dan sebagainya. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C. Nah, mengapa demikian, teman-teman? Karena makanan yang mengandung vitamin C itu membantu dari penyerapan besi, apalagi penyerapan besi non-hem atau besi yang berasal dari sayuran. Yang ketiga, mengonsumsi tablet tambah darah.
Teman-teman, pada remaja putri, pemerintah menganjurkan untuk mengonsumsi tablet tambah darah setidaknya seminggu sekali. Dan pada ibu hamil, diperintahkan atau disarankan untuk mengonsumsi tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. Nah, cara pencegahan yang terakhir teman-teman, jika kita mengonsumsi makanan zat besi tinggi atau kita mengonsumsi tablet tambah darah, makan makanan atau minuman yang mengandung tanin dan kafein seperti kopi dan teh. Karena tanin dan kafein itu menghambat penyerapan dari besi, teman-teman. Sekian penjelasan terkait anemia. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana sih masalah gizi di Indonesia, yaitu GAGI. Nah, masalah gizi di Indonesia yang kedua adalah GAGI. Udah tahu belum apa sih yang dimaksud sama GAGI? Jadi, GAGI merupakan singkatan dari gangguan akibat kekurangan iodium. Gangguan di sini bisa bermacam-macam ya teman-teman, misalnya seperti gondok, kemudian kreatin ataupun kerdil dan juga yang lainnya. Lalu apa sih sebenarnya yang menyebabkan seseorang terkena GAGI? Nah, penyebabnya ada dua macam. Nah, penyebab langsungnya ada beberapa macam nih. Yang pertama bisa karena dia itu kekurangan iodium sendiri. Yang kedua karena zat goitrogenik pada makanan. Zat goitrogenik pada makanan jika dikonsumsi secara berlebihan maka dapat merubah struktur dan fungsi pada tiroid. Akibatnya nanti bisa menyebabkan gondok. Nah, apa saja sih sayuran-sayuran atau bahan makanan yang mengandung zat-zat goitrogenik tersebut? Misalnya ada brokoli, kol, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah defisiensi protein. Yang keempat adalah unsur sekelumit berupa timbal dan lainnya. Yang selanjutnya adalah ekses iodium. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor tidak langsung. Nah, faktor tidak langsung ini dipengaruhi karena kondisi geografis ataupun kondisi non-geografis. Lalu, bagaimana sih peran pemerintah dalam menanggulangi masalah gizi berupa GAGI di Indonesia? Nah, pemerintah sudah mengupayakan dalam bentuk jangka panjang dan jangka pendek. Salah satunya dengan fortifikasi bahan makanan menggunakan iodium. Fortifikasi ini contohnya penggunaan iodium atau fortifikasi iodium pada garam dapur. Nah, diharapkan dengan penggunaan garam dapur beriodium, masyarakat itu tidak akan lagi kekurangan iodium yang nantinya dapat menyebabkan gangguan-gangguan akibat kekurangan iodium itu muncul dan diderita oleh para masyarakat.